Karena perubahan antropologi tadi. Jadi itu biologi, bukan lalu kita tersehat dengan kecenderungan dan sebagainya. Itu adalah ideologi, lifestyle. Lesbian, homoseksual itu lifestyle. Karena dunia seperti itu jalankan saja. Dan dunia psikologi juga banyak tidak lagi membahas itu menjadi sebuah persoalan, tapi membenarkan karena ideologi. Nah, perlu tahu itu supaya kita kemudian hal-hal itu perlu kita pahami baik, lalu kalau gitu saya bisa menginformasi dengan baik. Jadi banyak hal-hal perlu kita pelajari. Itulah banyak upgrading, ya kan? Supaya kita bisa menjawab takut ya, apa-apa tukang. Nah, suka Andreas juga. Baik, mari kita sekarang membentuk formasi iman di gereja. Jadi kayaknya mau mulai semua nih. Sampai jam 11 malam nggak apa-apa, Pak. Oke, ini yang kata Pope Benedict ya. That is why in the Christian family, the small domestic church and the large family of the church closer collaboration must be developed, especially with regard to education of children. Ya, tentang keluarga kita perlu sungguh-sungguh kemudian pendidikan anak, sangat khusus mengembangkan pendidikan anak dari kecil tentang pengembangan. Saya mau mengatakan tentang bahwa kita serius untuk pengembangan keluarga. Itu tadi saya sudah jelaskan petanya, maka kita perlu serius benar-benar bagaimana itu mewujudkannya. Nah, ini. Jadi inilah peta formasi iman gereja. Tadi saya katakan. Ya, keluarga gereja itu keluarga, betul ya? Keluarga melahirkan bayi, non difabel dan difabel terusnya ya. Lalu anak-anak, dia remaja, lalu di sini remaja ada OMK, remaja dan OMK. Lalu kemudian kita memikir, ini kan formasi umum ya. Formasi umum ini tugas Anda. Oke. Sampai sini, sampai dia kamu mau jadi frater, masuk seminari. Oke, kita serahkan kepada Pak Romo ya, formasi khusus ya. Oke, Anda nggak perlu hanya menemani saja. Nanti kalau dipakai nakal, untung aja ya fraternya ya. Nah, tapi ini kan yang khusus itu biarkan tugasnya para formator seminari ya. Kebetulan saya. Lalu yang tapi di paroki secara umum formasi umum. Jadi kita perlu memahami peta ini dulu dengan baik. Maka menyiapkan keluarga dari bayi, lalu dia sampai ke sana. Nah, inilah yang kita pegang di dalam formasi umum kita, ya. Masuk kita balik sini. Nah, kalau ini kita pegang, kita tahu dengan arahnya. Ketika saya mendampingi dia, saya ingin menjadikan lansia depan adalah orang yang beriman, kudus, adorasi, hidupnya baik, baca kitab suci dan sebagainya. Lalu saya menyiapkan biar saya ingin keluarga dari keluarga Katolik yang baik, anaknya 10, anaknya 10 gitu ya kan gitu ya. Jadi ngomongnya, jadi ngomong 7 loh. Banyak anak, banyak rezeki itu bener loh. Bener. Saya 2 bersaudara repot itu kalau bapak saya sakit itu. Betul. Enak, harus mengeluarkan uangnya harus besar misalnya kalau punya 2. Siapa? Tapi itu ya. Loh, saya di sini Kak mau nanti itu bahas nanti kalau upgrading. Kalau konsepsi itu ada sejarahnya juga. Yang punya saya. Nah, mereka saya jelaskan ada ideologi di balik itu juga. Ya, itu semua makanya perlu diketahui ya, balik ideologi upgrading gitu ya. Jadi kita melihat kondisi itu perlu belajar. Jadi ketika kita lihat sudah mikirkan kira-kira mereka nanti jadi suami istri yang seperti apa ya. Jadi kita sudah memandangnya langsung ke depan. Lanjut. Nah, makanya cara berpikirnya bidang formasi tadi. Jadi bidang formasi itu mempersiapkan subjek bina. Nah, cara berpikirnya tadi itu ya non difabel maupun difabel, mempersiapkan tugasnya. Cara berpikirnya adalah mempersiapkan untuk membangun keluarga atau menjadi. Jadi sejak awal kita berpikirnya saya bidang rekat, seksi rekat mempersiapkan tentang menjadi keluarga atau menjadi
religius atau selibat ya. Dan mereka semua yaitu akhirnya hidup di gereja dan hidup di masyarakat. Itu cara berpikirnya. Ya. Jadi ini juga mempersiapkan untuk mereka bisa hidup di gereja dan hidup di masyarakat. Sudah paham ya? Kamu paham? Pahamnya Pak. Pahamnya paham. Caranya gimana? Dipahami dulu. Nanti besok pagi doa pada Roh Kudus pikirkan nanti pasti membuat program yang bagus. Kata tambah mundur. Kasih calon. Ditanyakan dulu Romo. Ini masih tetap terus apa enggak? Ya, apa sama kan? Sebelum nanti ditargetkan November 2023. Terima kasih. Jadi kalau saya mendengar penjelasan Romo, itu memang tugas formasi itu tanggung jawab kita. Iya, tanggung jawab kita itu luar biasa. Karena beliau memproyeksikan dari awal sampai menghasilkan atau outcome-nya nanti sampai pada kesaksian di kerasulan umum dan khusus. Nah selama ini memang bentuk atau pembinaan yang ada itu kan terpisah-pisah, seperti masih berbagian-bagian. Mindsetnya masih dia ya seperti tadi Romo contohkan, rekat ini belum sampai menjangkau pada kerasulan kesaksian tadi khusus dan umum. Nah ini saya melihat berarti kan butuh kurikulum untuk ibu. Nah apakah selama ini ada role model seperti apa yang digagaskan Romo? Karena memang itu baik, ideal sekali. Tetapi yang sejauh saya tahu sampai sekarang ini belum ada satu kesatuan kurikulum seperti ya tidak ada, biar ya orientasinya bidangmu sendiri. Jadi tidak menjangkau pada akhirnya nanti. Misalnya orang Katolik berpolitik, itu kan sudah harus disiapkan. Orang Katolik harus berkeluarga secara baik. Bila bagaimana menerapkan kebiasaan? Masih kecil-kecil diajari apa kaitannya dengan berkeluarga Katolik. Nah mungkin apakah ada kurikulum yang sejauh ini belum ada bukunya, literasi belum ada, sehingga teman-teman kami semua yang di paroki-paroki di mana saja kesulitan. Nah mungkin nanti Romo dengan waktu yang ada bisa menulis itu. Karena kalau tidak ada bantuan, iya kan sulit saya rasa itu. Pak Trial sudah ini mabuk memang, lu iya. Tapi kalau tidak ada literasinya gimana ini? Terima kasih Romo. Kurikulum Romo harus ada rencana, strategi, struktur, implementasi. Saya percaya itu akan terjadi, tapi lambat sekali. Karena tadi di atas itu baru atas yang sekarang muncul. Artinya kan butuh waktu. Ini kan prosesnya. Nah, ada di paroki mulai mencoba. Tapi saya kira Kusupan akan mengarah ke sana. Pelan-pelan, walaupun lambat tapi akan terjadi. Ya. Tapi pertama-tama menurut saya pribadi masih melihat teman-teman di komisi itu belum juga sepaham dengan ini. Meskipun sudah ada, sebenarnya asal kupas itu sudah jelas. Kami waktu itu rapat-rapat itu sudah punya pemahaman seperti itu ya, dari dari para teolog dan juga waktu pembahasan belum menuju ke mupas gitu. Tapi kan ini kan perlu proses, perlu waktu. Harapannya ya, karena saya kebetulan diundang ke sini, kebetulan lalu diminta lalu seluruh apa yang saya pahami saya berikan dulu. Dan saya, nah tapi sebenarnya itu yang saya pikirkan 13 tahun yang lalu sebenarnya, ketika saya jadi Romo awal. Karena waktu itu saya memegang bidang formasi di Paroki Santo Yakobus, lalu saya mikir gimana ya sebenarnya bidang formasi. Saya pun sudah punya mimpi, lalu telepon Bapak Uskup,
ini studi sudah biar semua nggak jadi, tapi saya bersyukur hari ini bisa. Kalau nggak begitu saya nggak bisa memberi di sini ya baik, itu rahmat Allah baik. Jadi begitu harapannya Pak Bos. Memang kita lambat jadi lambatnya karena kita sendiri SDM kita dan sebagainya perlu pembelajaran. Lalu contoh pemahaman eklesiologi, pemahaman gereja saja ya. Saya kan kalau Anda melihat video YouTube saya di Wawancara Frater itu ya, saya sudah berpikir begini, pemahaman gereja itu banyak yang salah juga, baik kita dan Pak Romo juga yang saya rasakan ya, karena saya juga dididik kurang kekeliruan menurut saya. Saya pun dididik menjadi Romo itu dididik menjadi Romo. Di seminari ada yang cekoki, kamu besok jadi Romo, kamu besok jadi Romo. Tapi itu kekeliruan. Karena kemudian bayangan saya menjadi Romo paroki adalah misal melayani itu aja. Tapi padahal paroki di situ ada paroki teritorial itu, ada gereja, umatnya itu misalnya ada guru, ada universitas, ada sekolah, itu perlu diayomi semua. Dan Romo perlu memikirkan semuanya. Semestinya loh ya, secara eklesiologi ya. Nah itu. Lalu kemudian sekarang Poswan lebih besar lagi, artinya mau berpikir ada rumah sakit, ada universitas, ada institut teologi, ada macam-macam ya. Sebagai Romo, para frater sekarang melihat saya jadi Romo tidak hanya berpikir sekarang paroki, saya bisa di seminari, saya bisa di rumah sakit dan sebagainya. Nah itu juga mengubah cara berpikir. Nah harapan saya adalah juga seperti itu, kita berpikir tentang gereja, jadi berpikir dari kesatuan tadi. Kalau kita berpikir gereja lalu parsial ya, contohnya seperti itu. Sehingga mereka misalnya ada Romo tuh ditagi ya, minta maaf ya, bukan saya katakan Romo, tapi ini fakta dan menurut saya mungkin Romonya tidak paham, mungkin ya, karena tidak paham. Ya, saya tidak menyalahkan beliaunya, mungkin tidak paham. Misalnya ditanya, Romo, tolong bisa di universitas. Romo, lo itu bukan bagianku. Gitu tuh. Ya saya bisa paham kalau Romonya beliaunya tidak paham. Kalau Romonya paham, loh, iya itu tidak bagiannya Romo secara langsung dalam kampus ministry pelayanan pada PPM misalnya ya, ada Romonya, iya Bapak. Tetapi itu adalah bagian teritori paroki loh. Wilayah. Nah, karena ini mungkin kalau saya refleksikan dalam perjalanan diri saya, wajar panjang dalam mampu merefleksikan. Ya, saya bersyukur ketika studi itu banyak waktu untuk berefleksi, gitu ya. Daripada capek mikir buka buku atau refleksikan, gitu ya. Nah, itu ketemu banyak hal itu. Ya, ternyata begini. Saya pernah cerita ke Pak Grace itu datang beliaunya, saya katakan, saya dulu itu berangkat studi ke Papua itu saya tuh jengkel, gitu ya. Saya ini enak di paroki, nggak mau, buat studi, buat apa jadi. Lalu saya melihat para dosen itu nganggur kabeh Romo-Romo ini, dosen-dosenku itu di kantornya sendiri-sendiri. Karena bayangan saya adalah jadi Romo itu di paroki. Kalau sekarang saya paham, ya saya memang tidak di paroki, tapi saya menyiapkan membangun paroki dengan cara memberikan teologinya, dan itu pastoral saya. Nah, hal itu perlu dirubah perspektif atau paradigma itu. Harapan saya memahami gereja lebih besar, bukan gereja yang sempit. Itu butuh waktu. Makanya untuk membangun ini juga butuh waktu. Saya hanya menyampaikan yang mungkin tanya idealnya terjadinya kapan Pak Bos? Saya tidak tahu. Tapi akan terjadi. Iya. Kaitannya dengan itu, apakah yang dimaksud Romo tadi dengan banyak kelompok kategorial? Apakah itu sama dengan gagasan dulu gereja diaspora? Gagasan gereja diasporanya Romo Mangun ya. Ya, membangun memang memberi gagasan. Romo Mangun mengatakan gereja Tuhan makin banyak atau seperti mana-mana ya. Ada kemiripannya, jadi pelayanannya memang secara berbeda, spiritualitasnya juga ada kemiripannya. Jadi tidak jatuh pada teritorial. Karena gereja semakin berkembang. Ya, apalagi kalau ada apartemen, tinggal di apartemen, lingkungan satu apartemen, mana caranya ya? Harus kayak baru, harus bikin baru. Gereja di mall, ini umumnya gitu ya. Tapi di Filipina banyak gereja di mall.
mungkin Bapak Uskup karena beliau studi di Filipina, saya tidak menemukan di Eropa, tapi Bapak Uskup lihat di Filipina, gambarannya beliau seperti itu. Dulu kan ditentang ya namanya orangnya, tapi ya coba dipahami lah apa sih artinya, duduk dan merefleksikannya. Nanti menemukan sesuatu dan Roh Kudus akan baik, terima kasih Pak. Satu lagi ditanyakan dialisnya. Baik, lanjut Pak. Nah ini, jadi informasinya itu integral, kesatuan gerak. Biak itu rekap, OMK, keluarga dan lansia. Jadi ini integral ya. Yang di situ ada difabelnya. Okay? Jadi kita berpikirnya integral menuju ke integrasi. Baik. Nah, tadi saya sudah katakan pendamping biak itu sama dengan pendamping rekap, pendamping OMK, pendamping keluarga, pendamping lansia. Maka nanti besok ya kalau membuat program saya mengajak kita perlu pertama-tama menentukan profil untuk membangun program. Membuat program itu perlu menentukan profilnya dulu. Jadi perlu memikirkan. Jadi besok itu biar itu teman-teman yang mendampingi dia perlu memikirkan jadi lansia seperti apa, dia menjadi keluarga seperti apa. Nah itu ditarik dari seluruh. Mungkin tidak selesai di hari ini atau besok, tapi saya berharap itu menjadi visi kita ke depan seperti itu. Mungkin tidak terjadi pada kepengurusan ini secara ideal tidak terwujud 100%. Kalau itu terwujud 50% sudah bagus. Oke. Tapi berharap mungkin 2 periode lagi terwujud. Tapi kita menuju ke sana. Kalau kita tidak memulai, kita nggak mengarah ke sana. Kita mencoba memulai. 50% sudah bagus. Karena ini kan formasi masih nanti belum hubungannya dengan sumber, belum tentu ini kan. Ya moga-moga nanti yang di sumber juga ya sama dengan pemahaman ini ya. Saya harapkan. Nah, cara yang memikirkan pembinaan dari anak lansia, membangun keluarga atau ini sudah. Okay. Nah, ini hubungan bidang formasi dengan bidang lain. Ya. Jadi bidang formasi itu ini. Okay, pendidikan iman, pembinaan hidup keluarga, persiapan keluarga baru. Oke, ini dan formasi dan sumber itu di sini. Katekese, kita suci itu. Jadi bidang formasi ini kebutuhan. Jadi bidang sumber ini kebutuhan dari ini. Nah, ini perlu katekese, perlu kitab suci, perlu itu. Ya. Lalu ini tujuannya, rasional umum dan rasional khusus. Hidup berbeda dan masyarakat menjadi imam atau awam seperti itu. Arahnya ke sana. Okay. Nah, oleh karena itu perlu menyatu. Oke, yang ini. Nah ini perlu dimiliki oleh pemahaman ini harus dimiliki oleh semua DPP ke sana. Ya, saya harap. Tapi ya seperti sinergi tadi. Jadi kebutuhan. Jadi katakanlah nanti memikirkan bidang formasi. Saya ini anak-anak. Oke, jadi tugas bidang formasi pertama-tama adalah berpikir pada subjek binanya, memahami subjek bina. Oke. Pertama-tama itu. Lalu isinya atau pengen tahu tentang liturgi, tentang katekese, minta bantuan kepada bidang sumber untuk mengisi. Saya butuh nih pemahaman tentang katekese, ajaran apa untuk mendampingi anak-anak. Nah, itu harapan. Liturgi gimana ya kerjasama. Nah, mereka yang di sini mereka nggak ngerti, ngertinya cuma katekese kok ya. Menyiapkan katekese, tapi nggak ngerti anak itu seperti apa. Mereka Andalah yang mengerti. Jadi Andalah pegangannya di situ. Lalu liturgi dan sebagainya Andalah. Maka perlu kerjasama di situ. Liturgi yang tahu liturgi, memahami liturgi dan sebagainya. Nah, Anda lebih tahu. Saya mau sosialisasi liturgi kepada anak. Ya, ayo yang tahu caranya adalah Anda. Ya, gitu. Nah, begitu. Ya, mereka liturgi waduh gimana nih? Permainan, pakai game, sebagai apa? Itu kan liturgi. Jadi jangan merasa sendirian, bersama-sama kita bisa. Kalau bingung, aduh nggak ngerti katekese, nggak ngerti liturgi, nggak ngerti apa, undanglah mereka untuk mengisi, membantu, sehingga memahami. Jadi lalu ini, nah tadi saya tanya, ini politik bagaimana? Ya ini diundang. Apa sih sebenarnya perpolitikan itu gitu. Lalu anak-anak itu kira-kira apa gitu.
untuk memulai ya, untuk memulai. Jadi mereka kayak tahu, mereka yang biasa di sana, pergi ke sana, rasulan awam, rasulan khusus, PSE. Ya, siapa tahu udah PSE, ayo ngajak anak belajar sosial. Ya, ayo kerjasama dengan PSE, misalnya gitu. Mereka belajar PSP gitu, PSE. Itu gak PSE hanya PK, yang lulus gitu. Ya, pokoknya itu oke. Itu yang seperti tadi juga perlu memberikan juga formasionya. Ya. Bentuknya seperti apa memang perlu kita cari. Ya. Bukan kemudian nanti ruwet berbani, enggak. Saya kira masih perlu kita cari. Saya harus mengatakan bahwa perlu kita cari. Perlu duduk bareng. Pertemuan DPP bareng itu mestinya duduk bareng dan kemudian membuat pemahaman yang sama, lalu kemudian baru bisa ada arah. Nah, butuh waktu, karena kan baru pertama ya, baru menuju ke sana. Jadi masih cari bentuk. Ya, memang itu perlu belajar lebih banyak lagi, tapi nggak apa-apa. Ini ya kalau bisa baik, kalau belum bisa cukup ya cukup baik. Kan, tapi arahnya sudah tahu. Izin menanggapi Romo. Jadi Romo Beni mungkin masih ingat yang terakhir kita sempat ketemu terus berbicara tentang bagaimana perlunya sinergi. Jadi kalau berbicara formasio di Keuskupan Surabaya, kemudian kami cocokkan juga dengan di paroki kami. Sebenarnya cita-cita itu kan sudah ada di sebelum ini, dan mohon maaf juga kepada Mbak Novita bahwa ternyata lebih berat kemudian. Walaupun saat itu beliau secara nggak sadar sebenarnya di seksi beliau, saya melakukannya by design pada 2 tahun yang lalu. By design kenapa? Bisa nggak dibantu Karel bersama tim untuk juga terlibat dalam kegiatan keluarga. Pada saat itu saya lempar dan ditanggapi oleh Novita, terus Mas Karel sendiri mau jalan. Karena terus terang, semua bisa akan jalan apabila semuanya pas waktunya, pas mindsetnya, pas untuk mau bergerak, dan lain sebagainya. Dan penyelenggaraan Tuhan mungkin juga kami lihat ada di situ, karena walaupun kami punya kepentingan untuk ini bisa berjalan, tapi kalau Tuhan sudah atau belum menghendaki itu harus terjadi, ya beberapa hal mungkin kami lihat banyak memang kekurangan. Kayak misalnya mengadakan kegiatan misa lansia. Saat itu sebenarnya bukan salahnya teman-teman di seksi keluarga. Sinergitas dengan bidang sumber juga suatu masalah. Karena di sana mereka juga banyak kaum. Ada kaum Sewot, kaum Yahudi, kaum Taurat, kaum Farisi, banyak sekali. Jadi buat kami sesuatu juga yang nggak perlu disesali, gitu ya. Yang enak itu memang dengan bidang kerasulan umum. Yuk donor darah, gitu ya, menggerakkan teman-teman yang mau mendukung kegiatan donor darah itu cepat sekali, luar biasa. Dan kaum yang ada di kerasulan umum ini adalah kaum yang sangat menerima dan pasrah. Gitu. Dan kami semua mendukung. Kasihan sekali. Sampai bantuan pendidikan itu kami harus masuk di dalamnya, terus ngajak dari kerasulan khusus, di sana ada pendidikan. Kemudian untuk beberapa hal, memang beberapa kali ini kegiatan-kegiatan yang kami sadari harus dipublikasikan, itu melewati Komsos, itu juga sudah jalan. Walaupun sedikit sekali yang mungkin nge-like atau subscribe videonya. OMK mungkin merasakan ya, rajin bikin podcast, rajin bikin apa-apa, tapi yang nge-like sedikit. Nah, ceritanya apa sebenarnya? Mungkin buat kami yang ada di formasi saat itu, yang akan menuju, dan mungkin sekarang PR-nya jadinya dibukakan mata, dicelekkan bahwa ini sekarang jadi tambah lebih serius, dan mungkin gara-gara tahu, sehingga kami harus benar-benar mendalaminya lagi. Maka katakanlah yang contoh sederhana, misalnya di dia. Kalau berbicara dia, mungkin profiling tentang kemarin juga lagi ngobrol sama Romo Agus,
yang sederhana saja. Misalnya siapa RT, Bapak RT yang kamu kenal atau siapa Menteri Pertahanan sekarang, atau siapa misalnya Menteri Luar Negeri yang sekarang lagi menjaga kedaulatan Indonesia misalnya. Yang mungkin pelajaran-pelajaran SD, pelajaran-pelajaran itu ada, dan adik-adik mungkin diingatkan kembali bahwa itu adalah salah satu bagian untuk di kerasulan umum misalnya. Hal-hal yang kemudian tidak hanya setuju Romo kalau misalnya jangan hanya sekedar dikasih rosario, gara-gara mungkin komisi sudah menyiapkan materi dan kurikulumnya untuk kegiatan rosario misalnya, bulan rosario. Nah, terus kita sering terjebak juga sama kemeriahan, ya, kemegahan. 17 Agustus dinikmati untuk seluruh kategori, tapi kemudian jalannya hanya capek karena ngumpulin semua dengan masa yang besar itu juga sesuatu, dana juga habis, tapi refleksinya kurang. Setelah capek-capek terus ngapain ya ini tadi? 17-an ini ngapain ya? Kita bagi-bagi hadiah, bagi-bagi kue sudah selesai. Nah, yang gini-gini mungkin bisa kami mohon, kalaupun boleh, nanti juga ke Mas Andreas yang sekarang masih di sekretaris ya Mas ya. Nah, tugas saya kemudian juga jadi lebih berat buat tahun depan. Monggo nanti dari Formasio mohon izin untuk yang khusus sumber yang sepertinya untuk minggu depan ya, itu mungkin juga ada dari perwakilan kita yang ada di Formasio ini untuk turut hadir. Kenapa? Buat menjaga saja kaum-kaum tadi itu untuk tidak lepas dari realnya, sehingga kita itu benar-benar untuk berbicara head to head, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam sama-sama memetakan untuk harus kemana satu gereja ini, persekutuan gereja ini. Karena kalau enggak, mungkin setelah sumber dapat, karena sumber kemarin juga kita buat janji ya, untuk juga ikut di kerasulan umum. Karena ternyata kita semua ini hampir fondasinya adalah sumber. Entah itu dalam berkata-kata, entah itu dalam kitab suci, entah itu berliturgi, sepertinya batu fondasinya adalah sumber. Sehingga pada saat kita sudah kuat dengan itu, kemudian bisa lari dengan aksinya, baik itu di kerasulan khusus atau kerasulan umum, yang ada di dua bidang yang lain ini, itu jadinya bisa lebih lancar. Misalnya sekarang kalau dibantu di kerasulan khusus di Melati itu ada Oksos, tapi yang pendidikan sepi. Padahal mungkin Formasio yang banyak pendamping ini banyak juga dari guru. Kenapa kok di sana bisa sepi? Apa yang kurang? Berarti kan kita kurang mendalami bahwa kita juga harusnya mengundang mereka untuk masuk memberikan trik, clue-clue, kurikulum bahkan terkait yang penting untuk nantinya pembinaan atau pendampingan di Formasio. Karena mereka punya ahlinya misalnya di sana. Belum nanti yang ngomong misioner yang khusus tentang bagaimana dia rekan untuk dipanggil dalam panggilannya yang khusus misalnya. Siap nggak untuk diutus dengan selalu didengungkan membuat tanda salib di tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum? Itu juga sudah merupakan profiling untuk mereka yang seperti itu. Jadi maksud kami Romo, itu kalau mungkin di panitia SC ataupun OC di sini, kalau memang harus diperlukan seperti itu, monggo. Artinya dari pihak Romo, apakah sepenting itu kita juga harus berdialog dengan mereka, atau itu kita rumuskan dulu di hari kedua besok, baru setelah itu harus ada yang membawa dan kemudian disinergikan dengan yang lintas bidang. Ya karena kesulitan kita memang di situ, dengan gembala yang sedikit, kemudian dengan yang membantu di misionaris juga terbatas yang mau. Tapi setelah diterangi begini jadi tambah sulit, merasa tantangannya mau besar. Tapi di satu sisi domba-domba kita banyak sekali dan sangat bervariasi. Nggak jarang dari kita yang mengupayakan eklesia domestika pun juga harus siap-siap kena label. Karena biasanya yang mempertimbangkan untuk masuk dan kemudian mendampingi di sesi keluarga kena label yang namanya kemuliaan keluarga. Padahal saya sudah setuju tadi, di gereja isinya adalah berdosa, bukan orang yang kudus, iya,
Tapi apa ada yang salah misalnya ada suatu keluarga yang mungkin tidak sempurna tapi ingin menuju kekudusan. Nah itu kan juga harus siap dengan label itu. Walaupun mungkin setiap panggilan dari kita beda-beda. Yang suka kur monggo kur, yang suka jadi AI monggo jadi AI gitu ya. Tapi itu tadi jangan sampai terjebak pada Zelot, kemudian Farisi, Taurat dan Saduki. Sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar melayani Tuhan itu dengan utuh. Itu sih Romo yang untuk menjadi tanggapan kalau luar biasanya begitu. Tapi mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman supaya teman-teman juga sadar bahwa nggak gampang. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baik, kalau saya usul saya adalah memang pemahaman sinergitas ini perlu diberikan kepada semua. Kalau kemudian ketua DPP itu bertukar setelah itu. Tapi pertama perlu tahu informasi itu, jadi paham dulu bahwa ada informasi. Oh begini loh cara melihatnya, ada perspektif yang sama. Lalu kemudian ketua DPP yang mencoba untuk bagaimana ini dikerjakan. Kalau banyak kan sulit, tapi kalau ada 4 tapi semua sudah paham, tinggal ketua DPP lalu kemudian memikirkan, ketua bidang DPP-nya ya, memikirkan bagaimana kemudian diturunkan ke bawah. Itu koordinasinya ke sana. Tapi semua sudah punya perspektif yang sama. Itu akan memudahkan menurut saya. Berarti materinya Romo siap untuk kita share ke mereka-mereka. Oh, silakan. Siap. Sudah senang hati saya. Jadi, Romo. Romo mungkin supaya sama-sama sebenarnya kita mau sepakati selesainya berapa? Sudah update supaya sama-sama enak kan? Supaya ada persepsi. Atau kita Romo jadi berdasarkan semuanya dulu. Limitation of time, oke? Setuju? Terus gitu kayaknya. Saya enak. Terus itu. Oh iya, tanya dulu. Jadi saja kekasan tadi kan kemudian kekasan kompetensi ya. Jadi tadi saya baru sekarang kekasan kompetensi di bidang formasi itu mengenal subjek bina dengan baik kekasannya. Lalu mengembangkan metode pembinaan. Jadi maksud saya di bidang formasi itu kekasannya ini supaya ada ada memasukkan tentang ada materi dan sebagainya itu ada, tetapi ada kekasan bahwa kita kasihnya itu mengenal subjek bina. Bina itu rekam seperti jalannya apa, ya seperti apa menuju ke sana ya. Jadi ini perlu kekasan. Lalu mengembangkan metode. Jadi arahnya bagaimana ya bisa materi-materi itu dikembangkan untuk metodenya diberikan. Tapi dengan satu perspektif yang sama. Ini kekasan dari formasi, ya. Nah, tadi saya katakan formasi ideal itu mestinya bersama-sama ya, duduk bareng. Itu Romo, ada Pak Sutri, ada ini anak muda, ya, guru dan katekis, dan psikolog. Di situ memikirkan tadi itu, memikirkan kompetensi tadi ya, memikirkan kompetensi tadi ya. Lalu katekis itu membantu. Nah, nanti kalau ada katekis itu membantu nanti hubungannya dengan bidang sumber sebenarnya. Nanti hubungannya di sana. Next. Nah, pemahaman apa yang perlu dipahami oleh tim formasi? Yaitu pedagogi. Ini kan juga kayak guru ya, tahu pedagogi. Kalau mahasiswa kan pedagogi ya. Pedagogi dewasa. Psikologi, lalu kemudian eklesiologi dasar, nanti itu gereja, pemahaman gereja, lalu katekesi dasar. Ya, baca saja, misalnya saya nggak promosi ya, tapi gereja sudah ada, karena baca saja katekesi dasar, yuket, buket. Kaum muda. Ya, itu sudah cukup untuk memahami bantuan katekismus gereja Katolik yang disederhanakan. Daripada pakai buku bimbel tebel segini, ya boleh kalau mau belajar. Juga di gereja ini katekese, tingkatnya katekese. Kalau teologi itu jaraknya studi ya.
Jadi katekese itu gini, katekese itu ajaran gereja yang diberikan namanya katekese. Kalau teologi itu refleksinya dari lebih tinggi lagi. Nah, kalau teologi itu ada perdebatan dan sebagainya. Kalau katekese tidak ada perdebatan. Katekese diterima karena ini adalah ajaran gereja. Nah, dikunyah saja. Nah, saya kira ada belajarlah itu. Nah, lalu bidang sumber bisa memberi, bisa menambahkan. Mereka kan belajar khusus itu ya. Nah, mereka di sana boleh itu ya. Nah, kita terakhir nih. Kalau kita explore formation ya, tanpa formasi yang dalam. But the religious practice will remain special and fragile. Ancestral customs will not be imbued with a Christian spirit. Souls will be upset by every sort of doctrine, but attract the faithful and distant them from the church. Respectful dialogue with other religions will be blocked by snares and risks. Okay? Nah, ini mau saya kutipan ini saya mau mengatakan kita kalau mau serius mengembangkan formasi dan sebagainya, seriuslah juga mengisi diri, belajar sungguh. Lalu kita juga kemudian bagaimana kita persoalan-persoalan jadi itu karena pengetahuan kita kurang, kita tidak mau mengembangkan diri, lalu kita membiarkan ya begitu saja. Harapan saya adalah di bidang formasi itu melihat subjek bina dan kemudian juga mengembangkan itu bersama-sama. Nah, itu baru nanti bisa, saya harap gereja bisa maju ke depannya. Salah satu krisis di Eropa itu karena saya kira pembinaan imannya juga mulai lemah. Kita itu dulu Indonesia itu kalau saya perhatikan ya, Indonesia itu boleh bangga, yaitu pastoral kita kuat, bagus. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh Eropa. Atau ya Eropa ya, Amerika cukup banyak maju. Amerika itu mengembangkan manajemen pastoral dan sebagainya gitu ya, di Amerika. Di Eropa lemahnya pastoral, baru sekarang mereka mulai bertobat. Ya, saya katakan bertobat. Mulai memikirkan dengan pastoral dengan baik. Kalau ngirim romo dari sini ke Eropa, mereka pintar pastoral. Yakin ya 100%. Tapi pengetahuannya kalah. Karena mereka terlalu ininya yang tapi cara metode untuk kurang. Sekarang mereka mulai bertobat berarti mulai sadar bahwa kebutuhannya itu seperti itu. Nah, romo yang ditugaskan di Eropa, yang Indonesia ya itu dipuji-puji sama uskup yang sana gitu, ikut pastoralnya. Ya. Ya, kita di sini sudah biasa gitu. Ya, karena kita sudah biasa punya lingkungan, mereka tidak ada lingkungan di sana, tidak ada bentuk. Jadi kita tuh bersyukur ini akan bertahan. Tapi kalau kita bisa menjalankan itu lebih baik lagi. Ya, kita baik, kita sudah tantangan kita kan semakin ditantang ya dari eksternal maupun internal. Eksternal tetapi pemahaman antropologi, internal itu ya kita sendiri. Tapi kalau kita bisa menjalankan itu harapan saya. Terakhir banyak. Nah, kan betul. Ada pertanyaan nggak ada? Baik, terima kasih Romo Benny. Monggo kalau ada pertanyaan, sebenarnya juga menjawabnya langsung jalan tadi. Ada? Oh, ketua bidang rasulan khusus yang juga ketua OSIS. Pagi. Maaf saya baru datang memang. Jadi saya tidak mengikuti dari awal, cuman saya sempat tergerak dengan pertanyaannya Pak Kus tadi tentang kurikulum. Jadi saya kurang tahu persis tidak mendalam informasi, cuman apakah ada semacam kurikulum tapi yang berjenjang, Pak? Jadi dia nanti ke depannya akan jadi rekan nanti ke depannya akan jadi OMK ke depannya akan mungkin berkeluarga atau panggilan khusus, terus menjadi lansia. Nah itu apakah kita perlu bikin semacam
kurikulum dijenjang gitu, karena kesannya kok terputus. Jadi pembinaan di dia, kalau saya sebagai orang awam melihatnya tuh ya sudah dia itu aja, nanti lekat itu OMK itu. Nah harusnya kan memang seperti yang Romo tadi bilang, dia disiapkan jadi lekat jadi OMK gitu. Itu Romo. Terima kasih. Maka saran saya besok pagi kita akan lihat. Sementara adalah bidang formasi untuk membuat profil besarnya dulu, menurunkan dari atas tentang pribadi itu seperti apa. Bukan ada sudah ada, tapi ada kekasan di Sayuka ini ya, mungkin yang lihat di kekasan. Lalu kemudian diturunkan di mana di web keluarga, turun ke bawah. Masing-masing ada, nanti ditarik kesatuan begitu. Profilnya itu ditarik kesatuan, sehingga kemudian nanti bisa tahu. Kurikulumnya belum ada, saya katakan belum ada. Karena kita tadi itu proses ya harapannya sebenarnya ketika melahirkan abes yang bakal, abes yang ganti ya. Ketika mengupas itu dengan sebagainya, itu harapannya adalah komisi bisa sampai bergerak ke sana seharusnya ya. Tapi ya saya tidak tahu persis yang terjadi di komisi karena saya sendiri tidak di sana, tidak di sana. Saya hanya mendengar sana, mendengar sini, tapi bagaimana perjalanannya saya kurang tahu. Tapi itu harapan itu ada. Kalau kita mencoba membuat paling enggak kecil aja tidak besar seperti di Kusuman, itu kita sudah memulai. Memang betul, jadi lulus biak itu rekat apa seperti apa atau yang gitu. Lulus rekat itu boleh jadi OMK seperti apa atau itu jangan kurikulum. Sehingga tahu kalau lulus OMK nanti nyampe keluarga seperti apa. Nanti di situ kita kan bisa tahu kalau begitu di OMK itu sudah ada program-program ini menyiapkan orang seperti ini. Lalu kemarin kan Komisi Rekat kan mengadakan teologi of the body ya kan ya. Kemarin itu ya. Itu mereka itu belajarnya lama tuh yang mereka memberi itu. Belajar dengan saya itu hampir 1 semester lebih untuk memahami teologi of the body itu. Masalahnya gini. Saya pribadi itu, kalau saya berpikir itu menyiapkan orang itu sungguh-sungguh gitu ya. Kalau misalnya tadi itu upgrading tidak, ya tapi kan nggak tahu, ini kan butuh komitmen soalnya. Kalau kita seriusi mendalami dahulu, kemudian kita bisa menularkan itu. Harapan saya begitu, tapi nggak semudah itu sih. Tapi kalau bisa buat apa ya, kecil saja sudah cukup. Besok makanya bisa saya mengajar untuk memikirkan tentang profilnya. Malam ini bisa mulai mikir, mulai renung, mengkristalkan apa yang tidak ada. Dan mulai sekarang kan sudah terbuka pemikirannya bahwa ya itu mestinya juga mikir keluarga. Nah itu mungkin mulai dipikir. Nah, apa mau saya mau membuat kurikulumnya? Oke, masih ada lagi pertanyaan? Bestin tanya? Iya, mau apa? Ya, karena hasil dari ini kan menjadi bekal ya Pak ya. Apabila bidang-bidang tadi ini bisa duduk bersama, memang itu bisa terwujud. Harapan tersebut pelan-pelan akan kesana. Kalau mendengarkan Pak Priyo tadi, mungkin antar bidang itu memang harus juga perlu misalnya pembahasan materi. Karena kalau tidak, seolah-olah kan kita apa ya? Tapi siapa yang menyampaikan? Nah, apakah Romo Paroki
Kalau antar beda juga sulit menurut saya. Mungkin kita akan perpanjangan Romo Paroki. Kalau Romo Paroki nanti bisa menyatukan itu, maksud saya formasio dengan bidang sumber tadi, seandainya minta tolong dan sebagainya, arahnya, outcome-nya formasio itu mau kerasulan khusus umum, nah itu bisa terwujud. Itu maksud saya. Itu semoga harapan ini bisa terjadi. Mungkin di Pentakosta nanti itu betul-betul menaungi kita. Terima kasih. Iya, tadi sebenarnya sudah ada Romo Kudus tahu ya tadi. Kesimpulan kita. Terima kasih Pak Bos, itu mungkin PR untuk kami bukan untuk Romo Beni Sakit. Nanti kalau Romo Sabat Prabowo jangan ngomong. Kalau ngomong Romo Beni, kalau benar nih. Tidak apa-apa, tapi itu menjadi pemikiran kita. Sebenarnya di paroki kita sudah ada agenda yang bagus. Setiap hari Kamis, minggu ketiga dalam bulan itu selalu ada rapat DPP harian. DPP harian itu selalu harus diikuti oleh kami sekretaris, bendahara, romo paroki dan para ketua bidang serta sekretarisnya. Hanya memang di awal-awal itu semangatnya bagus, di akhir-akhir hanya formalitas akhirnya. Jadi memang daerahnya kepleset di situ. Tapi insya Allah sakit. Monggo masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu yang terkasih, matur nuwun kepada Romo Beni yang sejak kemarin sore sampai hari ini bisa memberikan masukan untuk kita. Iya, kemarin sore. Yang kita berharap sungguh membuka wacana pemikiran dan pengetahuan panjenengan bahwa ternyata formasio ini tulang punggung gereja sebenarnya, karena sejak bayi lahir sampai nanti berkalang tanah itu ini api jadi bersyukurlah karena punya tim dia yang kan mau buya seluruh terus tim melekat masuk masker itu sama OMK sing butet difabel, saya bisa ya. Kalau itu nanti terjemahin Romo Beni ya. Dan teman-teman dari seksi keluarga juga bantu semuanya. Partisipasinya dalam sore sampai dengan hari ini. Dengan demikian seluruh sesi Romo Beni untuk hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 selesai dan saya akan tutup.